Perencanaan dan Evaluasi Program Stunting di Puskesmas Pangkalan Balai Sumsel oleh kelompok 7 IKMC semester 4. Dalam proses perencanaan dan evaluasi program, kami memilih Puskesmas Pangkalan Balai sebagai subjek. Sebagai informasi awal, kami melampirkan gambaran umum Puskesmas seperti yang tertera pada layar. Untuk letak geografis dan alamatnya, Puskesmas Pangkalan Balai terletak di Jalan Cahaya Berlian, nomor 2, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Puskesmas ini berada di wilayah perkotaan dan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Banyuasin. Puskesmas ini melayani masyarakat di wilayah Kelurahan Pangkalan Balai yang terdiri dari 41 rukun tetangga. Untuk jumlah pegawai dan fasilitasnya, Puskesmas Pangkalan Balai memiliki tenaga medis yang terdiri dari dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Fasilitas yang tersedia meliputi unit gawat darurat, ruang rawat inap, laboratorium, apotek, dan poliklinik umum. Untuk status kesehatannya, Puskesmas Pangkalan Balai memiliki prevalensi stunting sebanyak 24,31%. Untuk status kesehatan ini, penanggulangan yang sudah dilakukan meliputi penyuluhan gizi, kunjungan rumah, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan, dan tablet tambah darah. Untuk cakupan layanan program kesehatan, Puskesmas Pangkalan Balai rutin mengadakan pelayanan kesehatan gratis di kegiatan pasar murah yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan mendukung program Universal Health Coverage. Selanjutnya, ada analisis situasi kesehatan dari kelompok kami. Kelompok kami menetapkan yang pertama itu ada aksi makan telur dan ayam di Posyandu. Pencapaian 2,81% dari target 15,8%. Hambatannya ada inovasi program kurang, akses sulit, dan juga data spesifik yang kurang. Hambatan input dan proses penyebaran tenaga kesehatan belum merata di seluruh wilayah Banyuasin. Data yang diperlukan itu data spesifik persentase peningkatan konsumsi telur dan ayam di kalangan anak-anak. Kemudian ada usulan perbaikan dengan pemanfaatan teknologi digital dan juga pemerataan teknologi tenaga kesehatan. Yang kedua ada pemberian makanan tambahan atau PMT untuk ibu hamil, KEK, dan juga balita gizi yang kurang. Hambatannya ada implementasi kebijakan belum maksimal. Hambatan input atau prosesnya masih ditemukan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan akses ke fasilitas. Kemudian data yang diperlukan itu ada data prevalensi stunting tahun 2023 dan juga SKI. Usulan perbaikannya yaitu pemantauan ketat, penguatan sistem rujukan edukasi masyarakat. Yang ketiga ada screening anemia dan juga pemberian TTD untuk remaja putri. Hambatannya yaitu belum adanya aturan wajib konsumsi TTD, tenaga kesehatan terbatas. Kemudian ada hambatan prosesnya, beberapa daerah masih kesulitan pemasukan dalam TTD. Data yang diperlukan yaitu jumlah remaja yang mengalami anemia. Usulan perbaikannya ada aturan wajib konsumsi tablet tambah darah, peningkatan dan juga edukasi. Yang keempat ada peningkatan mutu layanan puskesmas. Hambatannya ada regulasi BLUD yang belum optimal, keterbatasan SDM dan juga keuangan. Hambatan prosesnya ada minimum pelatihan tenaga kesehatan yang mengelola BLUD. Data yang diperlukan ada data jumlah dan juga kualifikasi SDM di puskesmas. Usulan perbaikannya ada penguatan kapasitas SDM dan juga sistem pelaporan keuangan. Nah, yang kelima yaitu pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan stunting melalui edukasi dan layanan kesehatan. Hambatannya adalah ketimpangan SDM dan keterbatasan anggaran. Dengan input layanan kesehatan, edukasi, meningkatkan akses dan kesadaran gizi. Outputnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, meskipun outcome penurunan stunting masih terbatas. Rekomendasi dari kami adalah memperkuat kerjasama lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital. Next. Dan kegiatan yang terakhir yaitu prevalensi stunting di Banyuasin turun 0,4% namun belum mencapai target. Hambatannya adalah kebijakan intervensi kurang optimal dan distribusi belum merata. Program edukasi gizi ini dilakukan namun outcome belum maksimal.
Kami merekomendasikan penguatan edukasi berbasis keluarga dan penggunaan aplikasi digital untuk monitoring gizi. Selanjutnya adalah perumusan masalah kesehatan. Di Kabupaten Banyuasin merupakan proses dari kelompok kami mendefinisikan dan juga mengidentifikasi masalah kesehatan yang penting dan juga mendesak yang memerlukan perhatian tindakan kebijakan kesehatan. Masalah yang pertama adalah kurangnya asupan gizi pada anak akibat akses pelayanan kesehatan terbatas yang dimana targetnya 15,8% tercapai 0,4% yang dimana realisasinya jauh dari harapan. Kemudian yang kedua adalah rendahnya pendidikan orang tua. Next. Dan pola asuh yang salah. Hal ini berakibat seharusnya anak mendapatkan gizi yang cukup malah tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga merupakan masalah kapasitas dan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas di Kabupaten Banyuasin disebabkan oleh belum meratanya distribusi tenaga medis di puskesmas. Selanjutnya, masalah yang keempat merupakan rendahnya cakupan akses air bersih dan juga sanitasi. Nah, ini merupakan masalah yang serius di Kabupaten Banyuasin. Rendahnya cakupan akses air bersih dan sanitasi di Kabupaten Banyuasin ini, next, menyebabkan sebagian besar keterbatasan sumber daya yang tersedia, yaitu infrastruktur. Selain itu, distribusi dan fasilitas pendukung seperti sumur bor dan sistem sanitasi yang layak belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Jadi itulah yang merumuskan masalah kesehatan di kelompok kami. Kemudian ada prioritas masalah, kurang asupan gizi pada anak karena kurangnya akses pelayanan kesehatan mendapatkan peringkat 1 dengan total nilai 125. Hal ini dikarenakan permasalahan ini mendesak, berdampak serius, dan jika tidak segera ditangani akan semakin memburuk. Kemudian kami melakukan analisis menggunakan metode Fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah. Terdapat 5 aspek yang money, method, material, environment. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca di layar. Baik, setelah kami menganalisis akar permasalahan tadi, kami menemukan 2 alternatif pemecahan masalah. Yang pertama adalah edukasi dan demonstrasi MPASI dan kegiatan kebun gizi hidroponik. Yang kedua yaitu pelatihan komprehensif dan pendampingan kader di tingkat puskesmas. Nah, setelah kami analisis, maka kami membutuhkan anggaran yang nantinya akan dibantu oleh pihak BOK, yaitu yang pertama, untuk anggaran yang dibutuhkan kegiatan edukasi dan demonstrasi MPASI dan kebun gizi hidroponik yaitu dengan total 3.199.000 dan pelatihan komprehensif dan pendampingan kader di tingkat puskesmas itu dengan total 2.299.000. Selanjutnya ada rencana usulan kegiatan atau RUK. Kegiatan pertama yaitu kegiatan edukasi dan demonstrasi MPASI serta kebun gizi hidroponik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan ibu-ibu balita dalam membuat MPASI bergizi dari bahan lokal dan mengembangkan kebun gizi hidroponik untuk menunjang ketersediaan pangan. Sasaran kegiatan adalah ibu balita di wilayah Puskesmas Pangkalan Balai. Dilaksanakan selama 3 bulan oleh tim kesehatan Puskesmas dan kader. Kegiatan meliputi edukasi, praktik MPASI, serta pelatihan hidroponik. Anggaran yang dibutuhkan sebesar 3.199.000. Untuk kegiatan yang kedua yaitu pelatihan komprehensif dan pendampingan kader. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kader posyandu dalam deteksi dini, intervensi, dan pencegahan stunting. Sasaran kegiatan adalah kader di wilayah Puskesmas Pangkalan Balai dengan pelaksanaan di aula Puskesmas dalam 1 kali pelatihan intensif. Materi pelatihan mencakup praktik antropometri dan intervensi gizi. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 2.299.000. Oke, baik, selanjutnya yaitu RPK, yaitu rencana pelaksanaan kegiatan. Jadi kelompok kami berfokus pada 2 kegiatan, yaitu edukasi dan demonstrasi pembuatan MPASI berbahan lokal dengan pengembangan kebun gizi hidroponik serta pelatihan kader dan juga tenaga kesehatan. Untuk sasarannya sendiri yaitu adalah ibu dengan bayi usia 6-24 bulan dan juga kader posyandu di wilayah prioritas. Nah, jadi edukasi MPASI dan kebun gizi itu dilakukan setiap bulan sepanjang tahun 2026. Nah, sedangkan untuk pelatihan kader dilaksanakan 1 kali pada Januari
Januari. Nah, semua kegiatan itu dipusatkan di Puskesmas Pangkalan Balai. Tujuan utamanya itu untuk meningkatkan keterampilan ibu dalam membuat MPASI bergizi dan memperkuat kader dalam deteksi dini stunting. Selanjutnya untuk target monitoring kegiatan itu pada Desember 2025, kegiatannya berfokus pada persiapan seperti pembentukan panitia, pembagian job desk, dan survei lokasi. Di Januari 2026 itu dilakukan sosialisasi program, pengadaan barang, serta kick-off meeting. Nah, targetnya itu kehadiran 15 kader dan 30 ibu itu tercapai. Kemudian di Februari hingga April 2026, tahap pelaksanaan dimulai dengan penanaman hidroponik, pelatihan MPASI, hingga panen pertama. Monitoring menunjukkan kehadiran aktif dan dokumentasi kegiatannya yang lengkap. Kemudian Mei hingga Juli 2026, kegiatannya berlanjut dengan sesi berbagi pengalaman, evaluasi tengah tahun, dan panen kedua. Kader dan ibu tetap aktif, dan hasil panen dimanfaatkan untuk MPASI. Kemudian untuk Agustus dan September 2026, simulasi keberlanjutan kebun gizi dilakukan, diikuti penutupan kegiatan dan penyusunan laporan awal. Dan di sini semua target itu tercapai sesuai rencana. Kemudian masuk ke tahap pasca kegiatan, itu Oktober hingga Desember 2026, dilakukan serah terima ke Puskesmas, monitoring keberlanjutan kebun, serta refleksi akhir tahun untuk menyusun rencana kerja 2027. Ini secara keseluruhan, kegiatan berjalan sesuai tahapan dengan hasil monitoring menunjukkan ketercapaian indikator dan persiapan keberlanjutan program. Oke, selanjutnya ada evaluasi kegiatan di mana pada program pertama yaitu edukasi dan demonstrasi MPASI serta kebun gizi hidroponik dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan ibu dalam pengetahuan MPASI bergizi dan bahan lokal serta meningkatkan ketersediaan pangan melalui kebun hidroponik. Di mana evaluasi didapat dari 12 sesi yang direncanakan, hanya ada 10 sesi yang berhasil terlaksana dengan partisipasi aktif sebagian besar ibu. Dengan anggaran sebesar Rp3.199.000, program berhasil menjangkau 164 ibu dan kegiatan ini dinilai cukup efisien dibandingkan dengan output yang dihasilkan. Sebanyak lebih dari 78% ibu memahami materi yang diberikan dan lebih dari 70% sudah mulai menerapkan praktik MPASI di rumah. Dampaknya ini terlihat pada peningkatan berat badan bayi dalam 6 bulan. Meskipun belum berpengaruh besar terhadap prevalensi stunting secara umum, namun terdapat perubahan dari rendahnya partisipasi di wilayah dengan akses jalan yang buruk dan kurangnya bahan pangan lokal. Untuk ke depan disarankan peningkatan intensitas edukasi, pemantauan pasca kegiatan, serta perluasan jangkauan ke desa lain. Oke. Evaluasi program yaitu pelatihan kader dan tenaga kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam deteksi dini, prevensi, dan pencegahan stunting. Kegiatan ini terlaksana dari 2024 dengan kehadiran penuh dari 15 peserta, anggaran sebesar Rp2.299.000 dinilai efektif untuk pelatihan dan praktik dengan materi dan alat bantu yang lengkap. Hasilnya 90% peserta mampu melakukan praktik antropometri dengan benar serta memahami metode intervensi gizi. Dampaknya, kader dapat menjadi lebih aktif dalam melakukan penyuluhan dan pencatatan status gizi di wilayah kerjanya. Namun ada kendala berupa keterbatasan alat ukur di beberapa posyandu. Untuk rekomendasinya untuk program ini adalah melakukan distribusi alat antropometri ke seluruh posyandu dan merencanakan pelatihan lanjutan dalam 6 bulan mendatang. Untuk rundown-nya terlampir. Selanjutnya kesimpulan, program penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai dirancang secara komprehensif dengan fokus pada penyebab utama seperti kurangnya asupan gizi anak, rendahnya pendidikan orang tua, keterbatasan tenaga kesehatan, dan akses layanan kesehatan yang belum merata. Melalui intervensi kebun gizi hidroponik, demonstrasi pembuatan MPASI, serta pelatihan kader, program ini berhasil meningkatkan pengetahuan ibu dan kapasitas kader dalam mendeteksi serta menangani stunting. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan status gizi anak dan partisipasi masyarakat, meskipun dampak terhadap prevalensi stunting belum signifikan akibat hambatan geografis dan keterbatasan fasilitas. Secara keseluruhan,
Program ini menunjukkan arah yang positif dan perlu diperluas serta diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor untuk hasil yang lebih optimal. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah!